Shalom Bapak Ibu, para pemirsa, para hamba Tuhan, keluarga besar GBI Medan Plaza, dan semua sahabat-sahabat seiman, sekota Medan, seprovinsi Sumatera Utara, bahkan secara nasional. Pada hari ini kita akan mengikuti sebuah percakapan yang kita sebut talk show, dan ini merupakan talk show kita yang pertama di awal tahun 2023. Thank you for joining. Terima kasih karena sudah bergabung. Dan silakan mengikutinya dengan cermat dan menikmati setiap dialog dan penjelasan-penjelasan. Dan tentu tema yang kita akan bicarakan pada hari ini itu adalah Rise and Shine Brighter. Bangkitlah dan bersinarlah lebih terang. Dan ini diambil dari sebuah teks yang sangat terkenal dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 yang berkata kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, yaitu kedua pemimpin kita yang sudah tidak asing lagi. Selamat datang Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno. Selamat datang Pak. Shalom Pak. Dan juga tentu yang kami kasihi Gembala senior kita, yaitu Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom. Selamat datang Pak. Kedua hamba Tuhan yang sangat sibuk, yang selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, baik di dalam maupun di luar, bahkan di tengah-tengah tubuh Kristus. Thank you for joining again this morning. Langsung saja ya Pak, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya ajukan kepada Bapak berdua. Yaitu pertanyaan yang pertama tentu berkaitan dengan tema kita yang akan menjadi tema sepanjang tahun 2023 ini. Yaitu yang tadi, tema yang saya kutip tadi. Saya ingin bertanya, demikian, tahun 2020 sampai tahun 2022 kita semuanya melewati sebuah peristiwa besar yang melanda seluruh dunia yang disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, setelah ini mulai landai dan bahkan kita sekarang sudah memasuki era yang bebas kembali untuk bisa beribadah dan berkumpul, kemudian memasuki 2023 ini, tiba-tiba kita mendengar percakapan yang santer bahkan secara global sebenarnya. Dan termasuklah di Indonesia, yaitu tentang resesi global. Kalau kita dengar saya kutip statement Pak Luhut berkata bahwa the world economic is in bad condition. Bahwa ekonomi dunia sedang berada di dalam kondisi yang buruk. Bahkan beliau menggunakan istilah perfect storms, badai yang sempurna. Dan kemudian ditambah lagi dengan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo yang berkata, the world is entering global darkness. Bahwa dunia ini sedang memasuki kegelapan global. Tapi aneh Pak, ini udah bicara gelap-gelap ini semua. Tiba-tiba kita ini dapat sebuah pewahyuan atau tuntunan, ada firman Tuhan yang turun kepada kita semuanya, khususnya dalam keluarga besar GBI Medan Plaza, tentu melalui para pemimpin, bapak-bapak sekalian, yang mengambil Injil Matius 5:16 tadi. Yaitu yang berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Wah, ini saya agak kelihatannya memang satu sisi bicara kegelapan dunia, tapi dari satu sisi secara iman kita sedang berbicara tentang hendaklah terangmu bercahaya. Pertanyaan saya Pak, mungkin bisa dimulai oleh gembala kita Pak Edi. Ini pertanyaan yang pertama ini, kenapa Pak Matius 5:16 ini menjadi tema kita sepanjang tahun? Dan kemudian mungkin disusul dengan pertanyaan yang kedua itu adalah, bagaimana Bapak melihat kaitannya ini antara global darkness, kegelapan global, di sisi lain kita berbicara tentang shine brighter, yaitu kita hendaklah bersinar lebih terang lagi. Bagaimana Pak kita melihat konektivitas di statement-statement ini? Silakan Pak. Iya.
Jadi memang gereja kita yang ada di Medan, keluarga besar daripada GBI Medan Plaza, itu setiap bulan September dan bulan Oktober itu selalu kemudian mulai memikirkan dan berdoa. Kira-kira di tahun yang akan datang Tuhan ini memberikan tema dan kemudian tuntunan-tuntunan yang seperti apa. Dan bertahun-tahun pembina kita Pak Bambang itu kemudian kadang berdiskusi dengan kita para pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk kemudian menentukan langkah apa yang perlu kemudian kita lakukan di sepanjang daripada tahun yang kemudian akan dihadapi, tahun yang kemudian akan berjalan. Dan khusus untuk tahun 2023 ini, maka itu dimulai dari bulan 10, bulan 11, sampai kemudian bulan 12. Dan akhirnya lahirlah satu tema ini. Tema yang kita juga sebetulnya tidak mengerti apakah yang akan terjadi nanti di tahun 2023 itu keadaannya seperti apa. Namun pada waktu Tuhan ini kemudian memberikan tema kepada kita, yaitu untuk bangkit dan kemudian bersinar atau bercahaya lebih terang lagi. Nah, dunia ini kemudian memberikan gambaran kondisi keadaan khususnya dalam hal ekonomi yang ada di dunia. Di mana para pemimpin nasional kita, apa yang disampaikan oleh Presiden kita pada tanggal 17 Mei di tahun 2022, kemudian kondisi keadaan daripada ekonomi yang mengalami goncangan di dunia, kemudian perkembangan daripada peperangan bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, dan kesimpulan daripada apa yang kemudian terjadi bahwa dunia itu sedang berada dalam satu kondisi di mana kegelapan itu melingkupi. Nah, Tuhan memberikan tema kepada kita. Saya punya keyakinan, kami itu punya keyakinan bahwa di tengah-tengah kegelapan yang diperlukan oleh manusia itu adalah terang. Yang dibutuhkan oleh dunia ini itu adalah terang. Bayangkan kalau seandainya kita ini disuruh milih hidup di dalam kegelapan dengan kemudian hidup di dalam terang, kita akan melihat perbedaan yang amat sangat luar biasa. Hidup di dalam kegelapan kita tidak bisa produktif, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak melihat apa yang ada di hadapan kita, di samping kita, di belakang kita, dan kita tidak ketahui mengenai semuanya itu. Tetapi terang itu dibutuhkan. Terang itu diperlukan karena terang ini akan menyenangkan bagi kita. Terang akan membuat kita ini mampu untuk beraktivitas, menjadi hidup penuh dengan keproduktivitasan, dan kemudian terang yang akan kemudian menuntun langkah daripada perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu pada waktu kemudian Tuhan memberikan tema ini kepada kita, kita tahu bahwa panggilan daripada gereja keluarga besar GBI Medan Plaza, bahkan mungkin untuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini, di tengah-tengah kegelapan, gereja diharapkan oleh Tuhan dan gereja itu dipakai oleh Tuhan untuk bangkit dan kemudian memberikan terang bagi dunia ini. Nah, bagaimana kemudian terang ini bekerja? Ada begitu banyak cara yang bisa kemudian dilakukan. Kita bisa kemudian membawa orang-orang percaya ini untuk lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan di dalam waktu-waktu doanya. Untuk lebih dekat lagi, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan gereja juga kemudian dipanggil untuk memperhatikan kondisi lingkungan daripada sekitarnya. Gereja juga dipanggil untuk kemudian membawa terang itu. Karena memang itulah yang diperlukan oleh dunia. Pelayanan-pelayanan daripada keluarga besar GBI Medan Plaza memasuki tahun 2023 ini, maka kita itu tidak pernah berhenti untuk tetap memperhatikan orang-orang yang tinggal di dalam keadaan susah. Orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Kita sejak awal daripada gereja ini berdiri, di
di mana beliau Pak Bambang ini membangun. Ini tidak bisa lepas dan kemudian meninggalkan kebersamaan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kemudian pertolongan. Khususnya orang-orang yang memerlukan pengharapan di dalam kehidupannya. Gereja ada untuk kemudian mendampingi mereka sampai mereka kemudian menemukan pengharapan. Tinggal di dalam kegelapan tidak nyaman. Tapi pada waktu terang itu terbit, maka terang itu akan membahagiakan. Terang itu kemudian akan menyegarkan. Nah, gereja juga membangun pelayanan-pelayanan yang membawa terang kepada dunia ini. Di mana kita kemudian mulai secara rohani membangun 100 gereja baru, membuka 100 gereja baru. Dan puji Tuhan, sampai dengan bulan di mana kita ini kemudian duduk bersama-sama saat ini, sudah ada 30 gereja baru yang kemudian itu diresmikan, yang kemudian itu dibuka. Dan ini belum berhenti, karena untuk menyambut panggilan Tuhan menjadi terang, maka kita ini rindu setiap pribadi itu mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan memiliki tempat-tempat wadah-wadah untuk mereka ini beribadah kepada Tuhan. Semakin banyak gereja ini kemudian berdiri, semakin banyak pelayanan itu dibuka, harapan kami, maka terang itu akan semakin bersinar. Karena hanya Tuhanlah terang yang sanggup untuk mengalahkan kegelapan di dunia ini. Nah, ini awal daripada tema di mana Tuhan itu memberikan tema bangkit dan menjadi Terima kasih, Pak. lebih bersinar lagi. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali. Begitu jelas Pak Edi telah menggambarkan kepada kita makna bagaimana gereja itu dipanggil untuk menjadi terang. Dan justru walaupun dunia di sekitar kita gelap, justru kita gak bisa larut dan mengalah, tapi justru kita harus rise up dan menjadi terang. Mungkin Pak Bambang masih bisa menambahkan ada hal-hal lain dari sudut pandang yang berbeda. Silakan, Pak. Laporan daripada Badan Dunia IMF memberitahukan kepada kita bahwa ada lebih daripada 70 negara yang menjadi pasien daripada IMF itu sendiri. Sehingga keadaan daripada goncangan ekonomi yang terjadi di tahun 2023 diperkirakan itu jauh lebih parah dibandingkan dengan goncangan ekonomi yang terjadi pada tahun 98. Karena di tahun 98 hanya beberapa negara saja yang mengalami goncangan secara ekonomi. Tetapi keadaan di tahun 2023 ini adalah tahun kesempatan, kalau saya boleh sampaikan, untuk Indonesia. Nah, mengapa? Karena yang pertama, laporan daripada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan pendapatan daripada pajak kita, nah ini mengalami 3 kali lipat dari perencanaan pendapatan anggaran yang datang dari sektor pajak. Nah, kenapa? Karena tiba-tiba di Eropa itu terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina, dengan Ukraine. Dan Rusia itu menutup pasokan daripada gas. Dan itu terjadi justru pada akhir-akhir daripada tahun 2022. Yang mengakibatkan maka negara-negara Eropa mulai mencari alternatif untuk sumber daripada energi. Karena mereka harus melewati musim dingin dan mereka perlu bahan bakar. Nah, yang luar biasa, maka inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu penghasil batu bara. Nomor 2 yang terbesar di dunia. Nah, sehingga ekonomi daripada bangsa kita mengalami pertumbuhan itu oleh karena 2 hal ini, yaitu karena mining, tambang, salah satunya adalah batu bara,
Dan yang kemudian yang kedua itu adalah dari CPO-nya, dari minyak sawitnya. Dan juga kita tahu bahwa nikel, kobalt merupakan sumber daya alam yang tersedia melimpah di negeri ini, yang nantinya ke depannya juga akan menjadi penggerak daripada roda ekonomi kita. Nah, my point is, di tengah-tengah kegelapan yang ada, di tengah-tengah resesi yang melanda dunia, justru Indonesia diberkati. Wow, ya, puji Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat dari laporan-laporan keuntungan perbankan di tahun 2022, mereka mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan kredit itu sekarang lebih banyak diberikan kepada UMKM, yang merupakan salah satu juga roda penggerak utama daripada ekonomi kita. Nah, di mana negara-negara yang lain pada hari-hari ini mengalami goncangan secara ekonomi, nah justru tidak terjadi di Indonesia. Dan saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang kita mesti kemudian pikirkan bersama-sama. Dengan kata lain, nah maka ini kesempatan untuk Indonesia menjadi terang buat yang lain. Nah, kenapa kita angkat Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi kata terang itu diimplementasikan di dalam ayat ini sebagai perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang mana? Nah, saya percaya perbuatan baik yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Injil Matius pasal yang kelima, nah itu yang kita kemudian mesti dalami dan kemudian kita lakukan. Mengapa kita menggunakan kata brighter, jadi bersinar lebih terang lagi? Selama ini, nah gereja sudah banyak berbuat baik. Tapi khusus di tahun 2023 ini dan seterusnya, kita harapkan perbuatan baiknya itu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Iya, betul. Jadi yayasan-yayasan kemanusiaan, pelayanan-pelayanan kemanusiaan, perbuatan-perbuatan baik yang selama ini telah dilakukan, nah mari kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Iya. Baik Pak, terima kasih. Saya percaya para pemirsa, rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan kita khususnya yang mendengarkan talk show ini baik secara live maupun mungkin ada yang siaran tundanya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sangat diberkati dengan penjelasan yang singkat, padat tapi sangat jelas. Kita masih terkesan di tengah-tengah pandemik pada masa itu. Orang betul-betul dalam keadaan takut, gelisah dan pesimis. Tapi saya melihat bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang sulit itu. Banyak sekali kita berbuat bagi kemanusiaan dan vaksin yang tidak pernah berhenti, menolong habis-habisan. Jadi kita masih konsisten. Dan memang benar apa yang Bapak katakan supaya kita lebih meningkatkan ini ke depan dengan lebih baik. Oke, my next question, pertanyaan yang kedua. Kita tadi sudah sama-sama mendengar, saudara-saudara sekalian, dan tentu tidak heran bagi kita bahwa memang menjadi terang itu adalah panggilan hidup bagi kita orang percaya. Walaupun di sekitar kita ada kegelapan, tapi kita itu memang dipanggil untuk menjadi terang. Artinya orang percaya itu harus memiliki peran, memiliki fungsi sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tapi ada firman Tuhan yang berkata begini Pak, dalam Lukas 11 ayat yang ke-35 berkata, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi sepertinya ada kemungkinan yang sudah dimulai dalam terang itu diingatkan kepada kita jangan suatu ketika itu berubah menjadi kegelapan gitu. Nah ini pertanyaan ini bagaimana Pak supaya tidak terjadi itu ya? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah hanya sekedar kita menyandang sifat-sifat Kristus dan memiliki kekuatan-kekuatan rohani bisa mencerminkan terang itu? Ya, saya lempar ke
para narasumber nih. Ya, ayat 35 di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. 11. Tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-34. Karena ayat yang ke-34 ini katakan begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jikalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi khotbah Tuhan Yesus ada di bukit, pasal 5, 6, dan 7. Ini banyak menyinggung karakter atau sifat atau sikap daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kenapa? Karena dasar daripada satu agama, kalau kita pandang dari sudut pandang ilmu filsafat, maka agama itu ada 3 hal yang paling prinsip. Yang pertama mitos, yaitu hal-hal yang sakral dan hal-hal yang rohani. Yang kedua itu adalah ritus, yaitu ritual dan liturgi. Dan yang ketiga ini adalah etos, yang merupakan kata dasar daripada etika. Sehingga iman daripada seseorang seharusnya bisa dilihat dan ditimbang dari etika kehidupan dia. Atau keimanan daripada seorang itu bisa kita lihat dari akhlaknya. Salah satu contoh, Tuhan berkata begini, selumbar yang ada di mata orang lain kita bisa lihat. Tapi balok yang ada di mata kita tidak bisa lihat. Itu salah satu ungkapan daripada kemarahan Tuhan. Mengapa? Karena kita selalu lebih senang itu untuk melihat hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu acara-acara yang ada di TV, nah itu orang lebih cenderung menonton itu hal-hal yang berbau gosip, hal-hal tentang kekerasan, hal-hal tentang yang jahat dan negatif. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Pada waktu kita melihat suatu permasalahan atau ada satu kejadian dan kita hanya lihat dari sudut pandang yang salah, maka terang itu akan hilang dari mata kita, dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjaga mata kita untuk melihat kepada terang dunia itu, kepada Kristus, nah maka saya percaya terang itu akan makin bercahaya. Hal yang kedua yang merupakan pergumulan yang ada di bangsa kita, yaitu mengenai masalah korupsi. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8, nah Alkitab mencatat begini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat. Jadi pada waktu kita menerima dan membuka diri kepada uang suap, dan kita senang dengan uang-uang yang tidak halal seperti itu, dan kita ingin memperoleh kekayaan dalam waktu yang singkat, dan kita menerima uang-uang suap itu, nah maka terang dalam hidup kita itu juga akan berubah menjadi kegelapan. Dan kegelapan itu akan merajalela. Justru dalam keadaan seperti ini, kita wajib untuk menjaga hidup kita daripada kegelapan. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan buat Indonesia untuk bangkit dan menjadi terang. Terima kasih. Pak Edi, ada sesuatu Pak yang berkaitan dengan ini? Untuk kita tetap tinggal di dalam terang dan kemudian terang kita itu tetap terus bercahaya dan kemudian tidak dikalahkan oleh kegelapan, maka kita perlu kemudian berada pada sumber daripada terang itu sendiri. Saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Dan sumber daripada terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kristus. Nah, bagaimana cara kemudian kita ini bisa hidup di dalam terang? Maka ada perintah-perintah yang kemudian diberikan Tuhan itu kepada kita.
yaitu perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan juga kemudian perintah untuk mengasihi sesama. Jadi ada loving God dan juga loving people. Dan dua perintah ini mesti berjalan bersama-sama. Bagaimana kita kemudian mengasihi Tuhan dengan kemudian memperhatikan dan peduli dengan kepentingan-kepentingan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga kemudian perlu untuk mengasihi sesama kita. Waktu kita kemudian hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, saya percaya orang yang hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, dia akan menjauhi segala hal yang tadi beliau sampaikan. Di mana suap, kemudian perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika hidup daripada manusia di dunia ini. Nah, pengertian daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini kan kalau kita rangkum, ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan mungkin itu bisa kita lakukan dengan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi hubungan dengan sesama, kita perlu kemudian menunjukkannya dengan kehidupan yang penuh dengan etika. Nah, ini problem yang sekarang ini banyak dialami oleh orang-orang di dunia. Bahkan ada orang yang hidup di dalam terang, waktu kemudian dia tidak hidup di dalam etika-etika Tuhan. Kegelapan itu akan menguasai kehidupannya. Tapi kalau kita kemudian berada di dalam terang Tuhan dan tetap kemudian menyinarkan terang itu dengan cara kemudian memperhatikan kehidupan beretika kita dan sebagainya, maka terang itu akan terus bercahaya dan tambah lama dia akan terus semakin bercahaya, semakin bercahaya. Semakin kita dibersihkan, maka kita akan semakin bercahaya di dalam Tuhan. Ya, baik. Saya yakin ini telah sangat memberkati kita semua, termasuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan talk show kita pada hari ini. Ini adalah pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tema kita sepanjang tahun 2023, yaitu untuk menjadi terang dan kita bersinar lebih terang lagi, bercahaya lebih terang. Kepada Bapak berdua, 3 bulan berturut-turut, mulai dari Januari, Februari, Maret, dalam gereja kita, keluarga besar GPI Medan Plaza, maka kita telah menetapkan untuk bicara tentang family, tentang keluarga. Jadi 3 bulan pertama ini, bulan Januari, bulan Februari, kita sedang berbicara tentang tema keluarga. Mengapa menurut Bapak tema keluarga ini sangat penting di awal tahun 2023 ini dan menjadi sesuatu yang begitu strategis? Lalu kira-kira tantangan-tantangan seperti apa yang sedang dialami oleh para orang tua, tanda kutip keluarga, parenting challenges-nya ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Kenapa kita mengangkat tema keluarga ini 3 bulan berturut-turut dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi gini Pak Robert, kami percaya bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat. Amin. Dan terang itu harus dimulai dari keluarga dulu. Jadi pada waktu keluarga itu menjadi berkat, nah maka gereja itu akan menjadi berkat. Waktu gereja itu menjadi berkat, maka bangsa itu akan menjadi berkat. Nah, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal yang pertama, maka di sini kita akan menemukan satu bukti bahwa Tuhan memberkati manusia pertama kali. Itu pada waktu Adam dan Hawa dipertemukan dan dipersatukan dalam satu keluarga. Tuhan memberkati supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, kemudian menaklukkan bumi itu, dan manusia akan menguasai bumi itu.
Jadi memang Tuhan itu memberikan ada satu assignment dan juga Tuhan memberikan ada satu otoritas kepada manusia itu untuk menguasai bumi ini. Dan yang kedua, ada satu rahasia juga yang luar biasa dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Setelah Tuhan memberkati manusia, maka setelah itu Tuhan memberkati bumi dan isinya pada hari yang ketujuh. Jadi kalau kita mau berbicara tentang menjadi berkat atau kita mau berbicara memberkati yang lain, nah maka kita kembali lagi kepada janji di mana Tuhan itu memberkati kita dan bagaimana berkat Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, yakni melalui keluarga. Keluarga. Dan keluarga ini tempat di mana kita itu yang pertama belajar tentang iman. Karena iman seorang anak, nah ini lahir dari ibunya. Betul. Kita di sana belajar tentang bagaimana mengasihi. Karena kita lahir karena buah daripada cinta kasih orang tua kita. Dari kecil kita telah menikmati kasih daripada ibu melalui air susu. Kasih daripada bapak melalui tanggung jawab daripada seorang bapak kepada anak-anaknya dalam mencari nafkah. Dan ada banyak hal. Kita dibesarkan di dalam keluarga dan setelah kita besar, maka kita juga akan membentuk keluarga sendiri. Nah, dari sini saya melihat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu ada dalam siklus keluarga. Dan kalau kita kembali ke dalam Alkitab, maka Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat. Ya. Dan untuk menjadi berkat, maka Abraham itu diberkati dengan 7 berkat. Yang tercatat di dalam Kejadian pasal 2, ke pasal 12, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah berkat yang ke-7 Pak, ini yang luar biasa. Tuhan katakan begini, oleh karena kamu, segala kaum di muka bumi ini akan diberkati. Kata kaum dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga itu diambil dari kata families. All families on earth shall be blessed. Karena Abraham. Nah bukan itu saja. Tapi dalam Kejadian pasal yang ke-11 dicatat bahwa oleh karena keturunan Abraham segala kaum, segala keluarga yang ada di muka bumi ini juga akan memperoleh berkat dan akan diberkati. Nah, di dalam perjanjian baru, setiap kita yang mengikut Kristus dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, disebut juga adalah anak-anak Abraham. Dengan kata lain, maka kita pun akan menjadi berkat untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk gereja tempat di mana kita bernaung dan juga untuk keluarga kita. Nah oleh sebab itu 3 bulan berturut-turut. Saya ingin agar pengertian ini, nah itu masuk dan kita mulai menjadi terang, dimulai daripada keluarga masing-masing. Ya. Nah itu mungkin Pak Edi bisa teruskan. Ya, silakan Pak. Edi. Ini memang konsen daripada pelayanan kita di 3 bulan pertama di tahun 2023. Karena memang keluarga ini sesuatu yang sangat penting. Keluarga sehat, gereja itu akan sehat. Gereja sehat, komunitas, masyarakat, bangsa ini kemudian akan menjadi sehat. Dari 10 perintah yang diberikan Tuhan itu kepada Musa dan kepada orang-orang Israel, 4 perintah itu berhubungan antara yang mengatur hubungan antara Tuhan itu dengan manusia. Ada perintah hormatilah hari Sabat, jangan ada ilah lain dan sebagainya. Tetapi 6 perintah yang lain itu berhubungan tentang aturan-aturan manusia itu dengan sesamanya. Dan menarik, dari 6 perintah, 3 perintah itu ada di dalam keluarga. Dalam perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Di perintah yang ke-7, di mana Tuhan itu berkata jangan berzina. Nah ini ada di dalam lingkup daripada keluarga. Dan perintah yang 10, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Jangan mengingini istrinya, keledainya, dan sebagainya. Dan ini perintah yang juga berada di dalam lingkup daripada keluarga. Nah, kami melihat bahwa keluarga ini begitu penting untuk kemudian mengalami sentuhan, dan jemaat-jemaat juga kemudian perlu untuk memperhatikan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga. Karena kalau kita baca Maleakhi pasal yang ke-4, salah satu mungkin dalam tanda kutip ya ancaman daripada Tuhan untuk untuk keadaan di bumi ini itu adalah keluarga. Tuhan berkata kalau hati bapak-bapak tidak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak tidak kembali kepada bapak-bapaknya, jangan aku datang, kata Tuhan, dan kemudian aku akan memusnahkan bumi ini. Lu bayangkan, Tuhan punya rencana kerajaan 1000 tahun dan sebagainya, tapi kalau dia datang memusnahkan bumi ini, selesai semuanya. Dan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7 itu juga dicatat demikian, bahwa umat yang layak itu lahir dari keluarga, di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Dan dari 2 ayat yang kemudian kita bisa baca, baik dari Maleakhi maupun dari Lukas, maka ada kesamaan. Tuhan itu mengutus pelayanan dan kuasa daripada Nabi Elia. Untuk persoalan ini, maka Tuhan ini mengutus kuasa daripada Nabi Elia itu untuk kemudian memulihkan hubungan di antara keluarga. Nabi Elia kita tahu orang yang kemudian memiliki otoritas yang sangat luar biasa. Dia berdoa, hujan tidak turun. Tapi pada waktu dia berdoa, hujan turun, maka hujan itu turun. Keluarga memiliki sesuatu yang penting di mata Tuhan, karena janji tentang berkat, otoritas yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam keluarga. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung yang ada di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Dan otoritas ini otoritas yang besar, di mana Tuhan ingin menjadikan keluarga itu mitra daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin bahwa lewat keluargalah maka Tuhan itu dikenal. Hati daripada Bapa, terus kemudian kehidupan daripada sebuah rumah tangga. Nah 3 bulan itu menjadi konsen daripada pelayanan kita. Karena kita berdoa dan berharap bangkitnya keluarga-keluarga yang kemudian lebih dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi saluran berkat. Seperti apa yang Tuhan kemudian percayakan kepada Abraham. Nah ini yang membuat kita itu terus bersemangat dalam 3 bulan ini untuk kemudian memperhatikan keluarga demi keluarga. Ya, saya percaya juga setiap orang yang mendengarkan talk show kita hari ini kembali kembali diingatkan kembali untuk memperhatikan keluarga. Apalagi 2 bulan ini saya melihat tema kita itu berbicara tentang bulan Januari, keluarga-keluarga yang melayani. Family that serve. Lalu di Februari ini kita sedang dalam proses, kita sedang berbicara tentang keluarga yang diberkati dan memberkati. Menarik sekali Pak, saya mendengar penjelasan baik dari Pak Bambang, Pak Edi, mengingatkan kita bahwa berkat di situ bukan hanya semata-mata hanya berbicara tentang harta, kekayaan dan uang, ya, tetapi begitu luas aspek kata berkat di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apakah Bapak mau menjelaskan itu sedikit? Jadi kalau kita lihat bahasa asli daripada kata berkat, maka kata berkat itu diambil dari kata barak. Nah, di mana Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat.
Nah, jadi Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi Barak. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, maka kata Barak itu merupakan suatu gerak tubuh atau suatu sikap di mana seorang itu berlutut di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa dia mengakui keberadaan Tuhan yang lebih besar daripada dia, dan pada waktu kita berlutut maka kita memberikan hormat dan kemuliaan kepada orang yang lebih daripada kita sendiri, yaitu Tuhan. Nah, dengan kata lain, kalau pada waktu itu manusia datang mencari Tuhan karena perlu berkat-Nya, perlu perlindungannya, perlu anugerahnya, maka Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan untuk hal itu. Tapi justru Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk memberkati Tuhan. Jadi kalau yang minta-minta nih, mohon maaf nih ya, Tuhan punya banyak. Tapi pada waktu itu, maka Tuhan tidak memiliki seseorang itu yang bisa memberkati dia. Nah, kepada Abraham maka Tuhan itu memberikan berkat, kata Barak ini, supaya Abraham bisa memberkati Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Dan tujuan daripada ibadahnya, sekali lagi, bukan untuk mencari berkat, tapi tujuan daripada ibadahnya adalah memberkati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunaninya, maka kata berkat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, nah dicatat, kata berkat itu diambil dari kata elogia. Elogia itu artinya adalah elegance of language. Suatu bahasa yang mewah, satu bahasa itu yang terhormat, satu bahasa yang pada waktu orang mendengarnya, maka orang diberkati. Karena arti daripada elogia juga diterjemahkan menjadi kata benefit dan kata praise, keuntungan dan pujian. Nah, oleh sebab itu, salah satu daripada manifestasi orang yang berani menyatakan dirinya dia beragama, nah kita bisa lihat di etosnya, di etikanya, yaitu bagaimana cara dia berbahasa, bagaimana cara dia berkata-kata. Karena melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, maka segala sesuatu itu yang tidak ada itu menjadi ada. Jadi perkataan itu seperti benih dalam Injil Markus yang ditaburkan di tanah, yang satu waktu itu akan tumbuh. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, maka benih yang buruk itu kita tabur. Dan satu waktu kita akan tuai. Tapi kalau kita menggunakan perkataan itu dengan baik, nah maka kita menabur benih yang baik, dan hal-hal yang baik yang akan kita tuai pada hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih Pak untuk beberapa pertanyaan yang sudah kita bicarakan, dan tentu ada satu atau dua hal lagi yang perlu kita selesaikan, yaitu kita semuanya tahu bahwa keluarga ini yang kita sedang bicarakan atau yang kita kenal adalah sebuah unit sosial yang terkecil di tengah masyarakat dan memegang peranan penting untuk membangun generasi di seluruh bangsa. Dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 itu berkata demikian, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, maka orang itu disebut murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Wah, ini ngeri nih, orang yang sembarangan menelantarkan keluarganya, tidak peduli kepada keluarganya,
ini dikatakan murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ini challenge. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, khususnya Bapak berdua, kita lihat bahwa ternyata angka kasus perceraian, single parent itu terus meningkat. Kemudian komitmen janji nikah tidak lagi dianggap sebagai sebuah covenant, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tapi kadang hanya dianggap sebagai seremonial saja, asal ada saja. Nah, ini perlu kita mungkin angkat dan perlu dibicarakan sehingga jelas bagi para pendengar kita, para pemirsa. Kemudian kita melihat bahwa angka KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga di kalangan banyak warga gereja, itu ngalamin hal-hal seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak-Bapak memberikan pesan-pesan kepada jemaat dan warga Kristen yang ada di baik itu di lingkungan kita maupun yang berada di Indonesia. Bagaimana kita menjaga solidity ini supaya solid, bagaimana kita menjaga supaya keluarga itu betul-betul bisa saling mencintai, saling mengasihi dan menjadi terang. Silakan Pak. Nih, dilempar kembali. Ya, silakan Pak Bambang. Ya. Nah, jadi gini Pak Robert. Iya Pak. Ada beberapa orang yang komplain tentang kebijakan kita mempersiapkan pasutri, pasangan-pasangan yang akan menjadi suami dan istri. Karena mereka harus melalui PPN. satu penyuluhan yang cukup panjang. Kalau saya nggak salah tuh paling sedikit tuh 3 bulan. Dan persiapan untuk segala sesuatunya diperlukan 6 bulan sebelum pernikahan. Nah, sehingga hal itu dianggap sebagai sesuatu yang quote and quote menyusahkan. Tapi justru saya menekankan kalau kita serius dengan pernikahan kita, nah tentunya ada harga yang kita mesti bayar. Di mana kemudian saya di dalam penyuluhan tersebut, ya, nah ini memberikan penyuluhan-penyuluhan, bukan hanya berdasarkan ilmu teologi saja, yaitu firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan itu sendiri, tetapi juga ada persiapan-persiapan tentang kesehatan. Karena kita tidak mau nanti keturunannya itu menurunkan genetik atau kelemahan sakit penyakit dari orang tuanya. Padahal ada banyak penyakit-penyakit keturunan yang sudah bisa disembuhkan. Sehingga pada waktu mereka menikah nanti, nah keturunan mereka tidak akan menurunkan genetik yang lemah. Nah, kemudian juga dari segi hukum, ya kita ajarkan, dan kemudian ada juga dari keuangan, ekonomi, ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga, karena kalau kita lihat kasus perceraian karena ekonomi ini cukup tinggi. Tinggi. Dan yang kelima ini adalah komunikasi, ya. Jadi orang Indonesia ini lebih senang membatin, tapi sulit untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Lebih mudah berbicara melalui HP, melalui Facebook, internet, Twitter, daripada kemudian berhadapan langsung. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya berbicara langsung itu akan jauh lebih baik. Komunikasi secara oral dan secara direct itu jauh lebih baik. Nah, oleh sebab itu maka kita memberikan ada satu penyuluhan yang mesti dilewati ini oleh pasangan-pasangan suami istri. Nah, kenapa keluarga lagi? Pertanyaannya penting. Oleh karena saya melihat perpecahan itu selalu tuh karena 2 hal. Yang pertama karena leadership, dan yang kedua karena aset. Ini perpecahan dalam gereja.
Nah, leadership oleh karena pemimpin lebih cenderung kepada jabatan struktural daripada melihat gereja itu sebagai keluarga. Keluarga, oke. Padahal kalau kita melihat di dalam cerita Alkitab, Tuhan sendiri menganalogikan dirinya sebagai Bapa, as a father. Iya. Dan dia menunjukkan kasih daripada Bapa. Sehingga tadi yang Pak Edi katakan, bahwa sebelum Tuhan datang kali kedua dan menghukum dunia ini, maka dia ingin supaya hati bapak-bapak itu berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. So the problem yang ada dalam gereja pada hari-hari ini, nah bukan anak yang hilang, tapi bapak yang hilang. Ya mungkin kita ketawa semuanya, but it's true. Nah kalau seorang bapak, dia bertanggung jawab dan dia memiliki satu beban, satu visi, satu pandangan, bahwa mahkota daripada orang tua itu adalah anak-anaknya. Dan dia mengasihi anak-anaknya, maka dia kan berharap, Pak, satu waktu anak-anaknya akan bangkit dan akan menggantikan dia. Tetapi kita agak sulit menemukannya dalam gereja. Karena anak-anak muda tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk melayani. Kenapa? Karena mohon maaf Pak, pemimpin yang tua masih senang untuk duduk di kursi kepemimpinannya. Padahal Alkitab berkata kan, kasih itu percaya kepada segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya, kalau kita tidak percaya kepada generasi muda, kalau kita tidak percaya kepada anak-anak kita, maka kita kurang mengasihi. Kita mengerti bahwa kasih itu adalah yang paling besar. Kasih itu yang terutama. Tetapi di dalam memimpin, seringkali approach kita bukan sebagai bapak yang baik, tapi approach kita sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin itu punya kebijakan. Dan seringkali masa daripada kepemimpinan seseorang itu tidak fit dengan keadaan zaman. Contoh aja. Sekarang ini kan anak-anak muda senang mengungkapkan perasaannya. Oleh sebab itu maka Twitter, Facebook menyiapkan platform buat anak-anak muda untuk mengungkapkan perasaan mereka di ruang publik. Tetapi masih ada pemimpin-pemimpin yang dalam gereja justru menganut faham pietisme. Oh, tepuk tangan nggak boleh di gereja, angkat tangan nggak boleh. Gereja suci, gereja kudus, sama seperti yang ada di abad-abad yang lalu. Dan kebijakan yang ada di abad yang lalu itu, yang dibawa pada zaman ini, yang ternyata nggak fit. Maka disitulah terjadi perpecahan. Nah kita berharap agar melalui 3 bulan berturut-turut ini kita berbicara tentang keluarga lagi. Nah supaya fondasi daripada kehidupan rumah tangganya itu kokoh. Dan melalui rumah tangga, melalui keluarga, maka di situ kita bisa mengenal kasih daripada Bapa, kasih daripada orang tua. Sehingga contoh daripada orang tua kita, itu nanti akan kita wariskan kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Nah ini linknya ini Pak. Bapak, ya silakan. Jadi kenapa 3 bulan ini, ya ini dalam talk show ini kan juga kita bisa lihat. Kenapa 3 bulan ini Tuhan ini ngomong soal keluarga. Karena dia ingin membawa kita dari keluarga yang sehat menuju kepada gereja yang sehat itu dengan model
dasar yang berada di dalam keluarga. Jadi bukan struktural sebetulnya. Struktural diperlukan untuk kemudian mengatur segala sesuatunya. Tetapi spirit daripada kehidupan kebersamaan di dalam gereja itu adalah keluarga. Karena itulah dari awal Tuhan menempatkan kekuatannya, kemuliaannya itu di dalam keluarga sampai akhirnya masuk. Dan ini akan terus dan akan terus berjalan. Keluarga sehat, gerejanya juga kemudian akan sehat, komunitas juga akan hidup di dalam sebuah keluarga, dan kemudian dalam satu bangsa juga kita hidup dalam satu keluarga. Dan dengan demikian kita ini adalah keluarga di dunia ini. Keluarga yang dipercaya oleh Tuhan untuk kemudian mengembangkan apa yang baik yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Ini menjadi lebih baik lagi. Dan kenapa memang kalau di kita itu perlu dibimbing, kemudian ada penyuluhan selama lebih kurang 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya. Karena memang kita melihat perkembangan kondisi daripada keadaan kehidupan keluarga di dunia ini. Ada banyak kasus, ada banyak masalah, persoalan yang KDRT, ketidakcocokan dan macam sebagainya. Dan hukum yang berlaku kita itu nggak bisa kemudian memilih dan putar balik dengan semuanya itu. Yang ada adalah kita belajar untuk kemudian mengasihi dan kita belajar untuk kemudian berjalan di dalam panggilan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita cukup tegas dan cukup istilahnya kalau saya ngomong keras ya tidak, cukup sangat tegas. Ada satu strong point yang khusus untuk keluarga. Baik itu bagi keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan di lingkungan pelayanan kita, baik itu untuk seluruh para pengerja, ada standar yang kemudian itu diberikan. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, dan semuanya ini bukan masalah hukuman, tetapi bimbingan. Ini yang perlu. Ada kita ketemu dengan banyak kasus. Ini, tapi yang pertama yang kemudian kita itu tangani itu adalah bagaimana cara kita itu membina, bagaimana cara kita itu membimbing. Ada banyak kasus, ada banyak kasus, sangat banyak kasus. Kasus mohon maaf, misalnya perselingkuhan, kasus misalnya perceraian, kasus misalnya kelainan daripada seksual. Lu kita ini ketemu karena kita ini kompleks. Dalam pelayanan kan kompleks, ketemu dengan semua. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ini membimbing, membina dan menarik mereka supaya kemudian selesai dengan semuanya itu. Dan kita nggak langsung, kita mesti jatuhkan, tidak begitu. Tetapi ada bimbingan, ada ayo terus lebih kemudian pembinaan, dilayani, dan itu kadang ya makan waktu bertahun-tahun juga kadang. Itulah. Tetapi ya itulah panggilan kita. Iya, betul. Kita nggak mau potong ya udah selesai ya, gampang untuk tapi kita enggak. Kita pelan, lihat lagi satu persatu, kadang jatuh bangun dan sebagainya. Belum lagi keluarga kalau kita temukan anak-anaknya kemudian jatuh dalam masalah narkotika dan lain sebagainya. Wah, ini sangat kompleks. Tetapi di dalam keluarga kita mengajar bahwa kasih Tuhan Pembinaan dan kemudian pembinaan daripada gereja, kasih daripada Tuhan, dan tiap-tiap keluarga perlu mengambil bagiannya masing-masing. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, bagaimana anak-anak. Nah, ini yang kita harapkan terjadi. Makanya 3 bulan terus kita ngomong mengenai hal-hal itu. Dan bulan keempat kita belum tahu. Nanti Tuhan yang akan kemudian memberikan tuntunan kepada kita. Betul, Pak. Kalau Tuhan ngomong ini belum selesai ya dilanjutin. Kalau Tuhan ngomong ini mesti seperti ini ya kita ikut. Karena kita mau kemudian berjalan di dalam tuntunan dan kehendak daripada Tuhan. Kebijakan jabatan struktural itu jauh lebih mudah. Kalau ada yang melakukan dosa-dosa seperti itu, nah diekskomunikasi, disingkirkan.
Kalau tidak mau turut, silakan keluar. Itu sangat mudah. Tapi kemudian kalau kita melihat orang-orang yang bersalah ini adalah anak kita, Pak. Yang dilahirkan oleh pengorbanan Kristus dengan darah yang sangat mahal. Nah, maka di sini harga yang kita mesti bayar untuk mengasihi dia. Iya, betul. Artinya kita percaya Setuju. satu waktu nanti dia pasti berubah. Pendekatan sebagai satu keluarga itu nggak mudah. Karena Bapak itu selalu akan menjadi pelindung. Artinya adalah waktu anak kita bersalah, maka kita yang akan pasang badan untuk anak-anak kita. Dan sebagai Bapak, kita bertanggung jawab. Iya. Nah, itu sesuatu yang sulit, Betul. tapi itulah yang mesti kita Harus lakukan. dilakukan. Ya, jadi seperti kata orang, harus dibina bukan dibinasakan gitu. Dan kita nggak bisa memutuskan, Pak. Artinya, wah, kamu lakukan itu, mulai sekarang kamu bukan anakku, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Tetap Baik, Pak. itu Ini adalah kebetulan anak saya kita. juga percaya bahwa yang mendengar kita banyak kaum millennials juga. Jadi ada sedikit mungkin perlu sedikit kita menyampaikan sebuah pesan kepada mereka. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah era digital yang luar biasa pesatnya. Perkembangan era ini dengan tantangan-tantangan yang begitu hebat. Bahkan baru-baru ini kita melihat bahwa di Indonesia ada survei yang menyatakan bahwa negara yang paling banyak menggunakan, paling lama menggunakan ponsel per hari, ya, itu Indonesia masuk nomor 1, Pak. Indonesia nomor 1, yakni 5,5 jam per hari, Brazil 5,4 jam per hari, India 4,8 jam per hari. Jadi Indonesia itu malah peringkat 1 menggunakan paling lama gadget setiap hari. Ini fakta. Nah, mungkin di tengah-tengah talk show kita mungkin ada sedikit himbauan bagi warga millennials, next generation. Bagaimana membuat keseimbangan? Kita tidak pungkiri, kita tidak bisa antipati kepada era digital dan teknologi. Kita tidak antipati, tapi bagaimana ini yang balance lah gitu, kira-kira. Menurut Bapak gimana, Pak Edi? Ya, keseimbangan ini diperlukan. Iya. Karena mau tidak mau, dunia ini udah berubah memang. Dunia sudah berubah. Dan perubahan daripada dunia ini akan kedepannya akan semakin cepat dan terus akan mengalami Iya, perubahan. betul, pasti. Kalau tidak salah sekarang aja perubahan dunia itu diperkirakan dalam berapa jam itu udah ada perubahan-perubahan baru. Iya. Nah, tapi tetap keseimbangan ini yang kemudian diperlukan antara bagaimana cara kita kemudian menggunakan gadget dengan benar, menggunakan fasilitas yang kemudian ada di dunia ini dengan benar, dan menjadikan ini sebagai alat untuk kita itu lebih produktif. Iya, betul. Alat untuk lebih kemudian kita mengetahui, dan juga kemudian balance-nya itu adalah kita tidak boleh lepas daripada hubungan kita itu dengan hal-hal yang rohani. Karena Tuhan aja ngajarin kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja. Dan begitu Tuhan Yesus 1 jam saja. Dia ngomong, tidak sanggupkah kamu untuk berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja. Kalau mampu untuk kemudian berjaga-jaga, dia tidak akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan memang kita nggak bisa kemudian tinggalin lepas, dilarang dan sebagainya. Tapi memang mungkin kita perlu kemudian mengajar bagaimana kemudian anak-anak muda dan kemudian orang-orang yang kemudian mulai berada di dalam kondisi melihat teknologi yang paling baru, lebih baru ini dan hidup di dalam
keseimbangan. Keseimbangan. Karena mau nggak mau ya sudah akan jalan. Generasinya memang udah generasi yang seperti itu. Saya sangat diberkati dengan orang tua daripada cucu keponakan saya, yaitu cucunya Pak Charles yang paling besar. Jadi namanya Luke anak ini. Nah Luke itu dibesarkan sampai dengan umur 3 tahun. Dia dihindarkan dari TV dan dari gadget, dari handphone. Dia tidak boleh pegang handphone, dia tidak boleh nonton TV sampai dia berusia 3 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk mendidik anak ini? Yang pertama, kita tidak bisa lepas daripada teknologi. Karena generasi yang hari ini ada adalah generasi 5.0. Oh, ya. Artinya segala permasalahan itu akan diselesaikan dengan teknologi. Tetapi kita bisa mempersiapkan anak-anak kita sejak masih dini. Kenapa? Karena teknologi itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, tetapi teknologi juga bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, contohnya paling gampang. Waktu di Taman Eden ada 2 pohon. Yang pertama adalah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan hal yang jahat yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Ya. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Nah, tetapi lihat, justru yang nggak boleh nih, yaitu pengetahuan ini yang justru dimakan yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa dan berpisah dengan Tuhan. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-11 terjadi lagi pengetahuan atau kemudian teknologi yang kedua waktu manusia membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Nah itu nggak mungkin kalau bukan teknologi. Karena bagaimana membangun bangunan itu yang bisa mencapai langit. Nah dibutuhkan teknologi di sana. Dan pengetahuan ini menentang pengenalan akan Tuhan. Nah ini yang bahaya. Pak Esaya Nababan almarhum menyampaikan bahwa pada waktu dunia ini dikuasai oleh 5G, maka akan terjadi satu gelombang tsunami informasi. Dan untuk memverifikasi seluruh informasi yang kita dapatkan di dalam internet, dunia internet, dalam dunia maya, itu hampir tidak mungkin. Nah pertanyaannya bagaimana? Cara kita itu bisa memilah yang baik dengan yang tidak baik. Nah yang jahat, yang suci dengan yang tidak kudus, yang tidak suci. Yaitu di sini Tuhan memberikan hikmat kepada kita atau kebijakan, yaitu satu kemampuan ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Ya. Nah, kembali lagi ke Luke. Iya. Jadi sampai dengan usia 3 tahun dia dididik untuk ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Jadi contoh, diberitahu, Luke, kalau kamu bangun, kamu tidak boleh turun dari tempat tidur sampai kemudian papa dan mama datang. Nah kan kita kan punya kamera tuh untuk melihat posisi daripada anak kita. Ya. Dan kita bisa lihat apakah dia taat atau dia tidak taat. Atau kita kemudian memberikan makanan kesukaannya. Dan kita beritahu, jangan dimakan ya. Sampai nanti mami kembali lagi atau papi kembali lagi. Nah jadi kemudian di kamera itu biasa kita lihat anak-anak tuh gagal dalam hal itu. Kalau dia masih gagal, nah maka dia belum siap untuk menerima teknologi. Tetapi kalau kemudian dia sudah siap menguasai dirinya, waktu kemudian orang tuanya bilang enough is enough. Nah maka kita percaya
anak kita tidak akan dikuasai oleh teknologi dan oleh yang lain sebagainya. Karena sekarang untuk makan aja anak-anak disogok dengan teknologi, dengan gadget, dengan permainan dan lain sebagainya. Nah sehingga lama-lama, nah dia akan tenggelam. Tetapi kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menguasai diri dan mengenal satu rasa cukup. Batas di mana kita berkata enough is enough. Enough, yes. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk hal-hal yang sudah kita bicarakan dan puji Tuhan kita telah berada di penghujung dari talk show hari ini. Dan merupakan pertanyaan yang terakhir dan sekaligus ini menjadi summary dan penutup percakapan kita, yaitu kembali ke pelayanan kita selama 3 bulan mendatang ini, yaitu kita mengangkat tema-tema tentang keluarga yang melayani, keluarga yang diberkati dan memberkati, bahkan nanti bulan Maret juga pasti ada berkaitan dengan keluarga dan peran Roh Kudus ya. Bagaimana ini pesan yang terakhir nih dari Bapak-Bapak kepada para audiens dan pendengar kita? Gimana kalau jemaat meleset menangkap ini semua, Ma? Kita bicara panjang lebar berbulan-bulan. Apa yang terjadi kalau mereka miss, meleset? Silakan, Pak. Ya, saya akan mulai dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 yang mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, kata berkat di sini itu diambil dari kata elogia yang artinya adalah elegance of language. Atau mengandung arti yang lain, to speak well, berbicara dengan cara yang baik. Nah, kalau jemaat itu miss 3 bulan ini, nah maka dia akan miss suatu desain yang Tuhan telah berikan kepada manusia untuk menjadi berkat dan untuk diberkati. Sehingga ini sangat sayang sekali kalau sampai rentetan ini tuh lewat. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat dan kepada seluruh pemirsa, nah perhatikan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dalam 3 bulan ini. Karena dalam 3 bulan ini kita akan dipersiapkan untuk menjadi berkat dan juga untuk diberkati. Nah itu pesan dari saya. Silakan Pak Gembala. Memang harapan daripada kita, harapan daripada gereja, para pemimpin, bahkan juga mungkin harapan Tuhan, bahwa keluarga ini pribadi-pribadi bisa menangkap betul dan kemudian tidak miss, tidak meleset seperti pertanyaan Bapak tadi. Nah yang pertama mungkin kita ini akan tetap membalut semuanya ini di dalam doa. Oleh karena itu departemen doa ini kemudian membuat program-program doa. Kemudian departemen-departemen yang lain ini akan mengikuti semua. Bahwa selama 3 bulan ini mereka akan kemudian mulai memperhatikan karena betapa pentingnya sebetulnya. Betul. Apa yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada kita selama 3 bulan ini. Dan ini akan terus direview. Memang kalau sampai ada yang meleset, maka sangat disayangkan bahwa ada berkat-berkat yang kemudian tidak bisa dicapai. Tapi harapan daripada kami, seluruh jemaat, dan kami melihat hari-hari ini bahwa tema ini berjalan. Karena setiap tema ada roh, ada spirit yang kemudian mengikuti tema itu. Ini kan bukan sekedar tema yang diangkat begitu saja, tidak. Tetapi ada roh yang kemudian bekerja. Ada spirit yang kemudian bekerja, berkarya. Dan pada waktu tema itu kemudian disampaikan, roh yang daripada Tuhan yang akan bekerja, bergerak untuk kemudian melakukan pemulihan-pemulihan. Dan nanti
mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat pemulihan-pemulihan apa yang kemudian akan terjadi. Sehingga dengan demikian kita tahu berkat-berkat apa yang kemudian dialami oleh keluarga dengan tema selama 3 bulan ini. Jadi kita akan melihat tolok ukur daripada kedalaman tema dan pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam tema itu bekerja di dalam jemaat. Oleh karena itu seperti disampaikan oleh Bapak bahwa ayo semua orang-orang percaya yang mendengar hal ini, kita kemudian bisa kemudian memberikan informasi-informasi. Wah, ini keluarga kami, ini dipulihkan, keadaan kami dipulihkan. Dan lewat pelayanan-pelayanan, lewat tema-tema ini, kami melihat Tuhan itu bekerja dengan cara yang begitu ajaib dan luar biasa. Karena ini udah ada kesaksian-kesaksiannya. Tinggal nanti mungkin akan dibuka lebih luas lagi. Kesaksian-kesaksian mengenai pelayanan daripada keluarga selama 3 bulan ini. Dan harapan saya seluruh jemaat bangkit, seluruh orang-orang percaya bangkit dan bercahaya, bersinarlah lebih terang lagi. Dalam dunia media sosial kita kemudian bersinar lebih terang. Dalam kehidupan keluarga kita bersinar lebih terang lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat kita bersinar lebih terang lagi. Dalam pelayanan kita lebih bersinar. Ada Seven Mountains. Terang lagi. Ya, kita mesti terang itu ada di Seven Mountains. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita sudah menyelesaikan rangkaian talk show kita yang perdana untuk tahun 2023 ini. Mari kita berdoa, Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan dan hikmat Tuhan di dalam talk show pada bulan Februari yang kami barusan saja selesai laksanakan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami berdoa agar talk show ini menjadi berkat dan menjadi rema, khususnya untuk kami untuk hidup menjadi terang, menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat dan Indonesia, di tengah gereja, di pelayanan kami. Dan juga mau berdoa biarlah keluarga-keluarga, semua keluarga hamba-hambamu, semua keluarga masyarakat yang kami kasihi, diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran, dalam takut Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur pada hari ini berkati kedua hambamu yang menjadi narasumber kami, berkati Pak Bambang, berkati Pak Edi, berkati keluarga-keluarga hamba-hambamu ini dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, thank you for joining, thank you for listening. Para pemirsa, para pendeta, sahabat-sahabat dimanapun berada, terima kasih sampai berjumpa di talk show yang akan datang. God bless you, Tuhan berkati, shalom.